You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih kami boleh bersekutu, kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Kau buka juga hati kami ketika kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat siang hari ini kita sama-sama boleh kembali bersekutu, memuliakan Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan dalam tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah tentang God's calling. Wah, ini satu bagian yang menarik waktu kita melihat tentang panggilan Allah. Memang kalau kita berbicara panggilan, seringkali orang lupa. Karena waktu berbicara panggilan, langsung pikiran kita langsung berpikir misalnya mau jadi apa. Saya akan kerja di mana? Saya akan berkontribusi seperti apa? Karena waktu bicara panggilan, bayangan kita adalah akan melakukan apa, akan mengerjakan apa. Tetapi waktu kita berbicara panggilan, saya pikir yang pertama dan terutama, kalau ada yang namanya panggilan, berarti ada yang memanggil. Nah, ini yang menjadi menarik, bahwa bagi kita orang percaya, kehidupan kita di dalam dunia ini yang tadi kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, tetapi juga hidup ini kita maknai sebagai panggilannya Allah. Nah, karena itu tema hari ini sebenarnya sudah menjawab tentang panggilan ya, bahwa waktu bicara panggilan, it's not about being or doing what. Bukan masalah mengerjakan apa, tetapi pertama-tama sadari ada pribadi yang memanggil kita. Dan tema kita memberikan pemahaman, it is God's calling. Panggilannya Allah. Karena itu saya mulai dengan kalimat begini. Kalimat yang mengingatkan kita akan prinsip kebenaran ini. Abang tuliskan, calling is not only about doing something, but about being called to somebody. Nah, ini yang pertama dan terutama harus kita sadari. Waktu kita berbicara tentang Allah, Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan God created man in His own image. Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah image of God. Apa makna penting di balik hal ini? Bagi saya yang menarik adalah Allah kita, Allah yang rindu agar kita manusia memiliki relasi personal dengan Dia. To have a personal relationship with God. Karena itu kalimat yang dikatakan seorang teolog di Inggris bernama Bapak Nicky Gamble. Dia mengingatkan pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang.
Ini karena apa? Karena saudara dan saya, kita diciptakan oleh Allah yang rindu berelasi dengan kita. Allah yang menyatakan panggilannya bagi kita. Nah, di dalam kehidupan ini, waktu berbicara lebih jauh tentang panggilan, maka biasanya kita akan bertanya, yang mana yang merupakan panggilan Tuhan bagi kita? Mana yang Tuhan mau? Apakah ini sekadar kemauanku? Ataukah ini sesuatu yang Tuhan mau? Is it only my will or it is God's will? Nah, teman-teman, mari kita memahami pemahaman dasar ini dengan melihat di dalam kitab Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 Abang akan bacakan bagi kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan Mazmur ini. Ini merupakan satu bagian yang menyatakan Allah kita adalah Allah yang hendak mengajar, Dia Allah yang hendak menunjukkan jalan, Dia Allah yang hendak memberikan nasihat. Menarik sekali kalau kita melihat dua istilah ya. Kadang-kadang kalau berbicara kehendak Allah, panggilan Allah, maka yang muncul mana yang lebih tepat menurut teman-teman? Istilah finding God's will atau istilah knowing God's will. Jadi kalau diterjemahkan ini istilahnya mencari kehendak Allah ataukah mengetahui kehendak Allah. Nah, ini jadi menarik ya. Ada yang bilang ya mencari kehendak Allah dong gitu ya. Tapi ada juga yang bilang enggak, mencari kehendak Allah bukan terminologi yang tepat. Lebih tepat dipakai istilah mengetahui kehendak Allah. Nah, Abang pribadi juga lebih setuju menggunakan terminologi yang kedua. Knowing God's will. Mengetahui kehendak Allah. Di dalam buku MHB, Memulai Hidup Baru, terminologi yang dipakai juga mengetahui kehendak Allah. Knowing God's will. Teman-teman, tentu ya kita perlu memahami ya, apa sih perbedaannya? Bagi saya ini bukan cuma masalah istilah, tetapi apa yang merupakan pemahaman di balik istilah ini. Misalnya, seringkali kita merasa Tuhan itu lagi ngumpetin kehendaknya. Tuhan lagi ngumpetin panggilannya. Lalu kita itu manusia ya harus bujuk-bujuk Tuhan, harus rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin doa. Lalu kayak kita tanya, Tuhan ayo dong, kasih tahu dong, kasih tahu dong, kasih tahu dong. Lalu akhirnya kita cari, terus kemudian wah, kita dapat begitu ya. Sehingga mental image di balik istilah finding God's will seolah-olah Dia Allah yang sedang ngumpetin kehendaknya dari kita. Dia sedang dia sedang menyembunyikan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Lalu kita mesti bujuk-bujuk Dia, Allahnya harus dibujuk-bujuk, lalu kemudian nanti Allah, oke, ini saya kasih tahu. Sebenarnya di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan tidak sedang menyembunyikan kehendaknya. Tuhan tidak sedang menyembunyikan panggilannya bagi kita. Coba lihat lagi ayatnya ya. Dikatakan ayat 8, ini adalah kalimat yang menyatakan Tuhan, aku hendak mengajar. Jadi Tuhan sendiri yang hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan kepadamu. Aku hendak memberi nasihat. Tuhan tidak sedang menyembunyikan kehendaknya dari kita. Itulah yang kita perhatikan tadi. Aku hendak. Dan memang kalau kita perhatikan, ada hal-hal yang jelas Allah telah nyatakan sebagai kehendaknya dalam firman-Nya. Jadi seharusnya tidak usah kita cari-cari, ya udah jelas. Misalnya Allah menghendaki kita hidup benar, Allah menghendaki kita hidup kudus,
Allah menghendaki kita berlaku jujur. Jadi nggak usah cari kehendak Tuhan untuk jujur apa tidak ya. Misalnya, aduh nyontek nggak ya, nyontek nggak ya, aduh cari kehendak Tuhan dulu. Oh, tidak perlu teman-teman ya. Itu sudah menjadi bagian yang jelas Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, lalu bagaimana respon kita? Karena ini sebenarnya yang menjadi masalah adalah respon kita nih. Di dalam ayat yang kita baca tadi, pemazmur mengaitkan di ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal. Perhatikan teman-teman, aspek mana yang ditekankan tentang kuda dan bagal. Dituliskan janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Perhatikan, kalau kuda dan bagal itu tidak berakal, maka sebenarnya manusia yang Allah ciptakan diberikan kemampuan. Allah memberikan kepada kita akal budi. Jadi, kalau Tuhan rindu menyatakan kehendak-Nya, maka bagaimana respon kita? Nah, ayat 9 tadi saya ambil dua hal. Pertama, ya, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak punya akal. Pakailah akal budi yang Tuhan berikan untuk bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, perhatikan, penting sekali punya ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi ayat yang singkat ini mengingatkan kita, kalau di ayat 8 Tuhan mau menyatakan kehendak-Nya, maka respon kita, pakailah akal budi kita, jangan seperti kuda dan bagal. Dan ketika kita sudah memahaminya, penting kita taat untuk melakukan kehendak Allah. Nah, mungkin banyak yang bingung gitu. Loh, katanya kehendak Tuhan kok pakai akal? Tapi yang saya lebih bingung adalah kalau misalnya mengetahui kehendak Allah, tetapi tidak pakai akal. Begitu ya. Dalam pengertian begini, memang jalan berpikir manusia tentu tidak selamanya sama dengan Allah. Tetapi juga jangan berpikir sebaliknya, seolah-olah kalau jadi Kristen, jadi orang yang percaya Yesus, maka akalnya dibuang. Terus mau pakai apa saudara ya? Pakai dengkul? Enggak ya. Makanya Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita manusia akal budi untuk juga kita pakai, mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Banyak kali cara Tuhan memimpin kita bukannya tiba-tiba. Contoh, kalian masuk STIS. Apakah ini tiba-tiba? Begitu bangun pagi, tahu-tahu Tuhan sudah bilang STIS, kamu sudah masuk, ini nomor mahasiswamu, ini baju seragam. Teman-teman kan pakai akal budi ya. Tes, gitu ya. Jadi, kalau orang bilang mencari tahu kehendak Tuhan tidak usah pakai akal, malah saya bingung. Karena di dalam realita kehidupan, Tuhan memimpin melalui akal budi yang makin berkembang, ilmu yang kita makin pahami, yang tentunya Tuhan berkarya. Maka di dalam akal budi yang ada, harusnya pun kita tunduk dan takluk kepada Tuhan. Tapi tunduk dan takluk kepada Tuhan bukan berarti membuang akal budi kita. Ya. Jadi, teman-teman harus bisa memahami ya bagaimana Tuhan memimpin juga melalui akal budi. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah mengatakan kalimat begini. Seorang ibu yang anaknya sakit panas tinggi malam hari, dia tidak butuh mujizat dari langit, tanda dari surga bahwa anaknya harus dibawa ke dokter. Tetapi secara spontan, memahami secara akal budi ya, kalau sakit, salah satu caranya bawa ke dokter. Bukan berarti kalau dia bawa ke dokter dia tidak percaya Tuhan. Tentu dia harus berdoa, tetapi Tuhan memberikan akal budi untuk kita kembangkan sehingga bisa kita pakai memuliakan Tuhan ya. Nah, untuk hal-hal yang tidak jelas di Alkitab, ya, kalau jelas udah nggak usah lagi dipikir-pikir ya. Misalnya harus hidup kudus, udah ada ayatnya. Harus hidup benar, udah ada ayatnya. Harus hidup jujur, udah ada ayatnya. Harus mengasihi, udah ada ayatnya. Tetapi kadang-kadang panggilan Tuhan, kehendak Tuhan ada kaitannya misalnya dengan masa depan kita. Mau kuliah di mana? Ada nggak di Alkitab? Kamu baca, Yeriko jauh, Yerusalem kejauhan ya. Kenapa masuk STIS? Berarti ada
kehendak Tuhan yang melalui pemikiran manusia Tuhan tolong, Tuhan pimpin melalui akal budi yang tentunya diterangi oleh firman Tuhan. Nah, jadi untuk hal-hal yang Alkitab tidak memberikan jawaban, misalnya kan kalau nanti kalian juga kalau STIS malah nggak tahu nanti penempatannya di mana. Nanti bagaimana masa depan. Maka jangan lupa Tuhan memberikan akal budi untuk hal-hal yang tidak jelas dituliskan di dalam Alkitab. Alkitab kan tidak membahas penempatan di mana. Alkitab kan tidak membahas harus kuliah di mana. Alkitab kan tidak memberitahu siapa nama pasangan hidupmu ke depan. Maka bagaimana kita mengetahui panggilan Allah dalam hal-hal seperti itu? Gunakanlah akal budi yang Tuhan berikan, yang diterangi oleh firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Ya, nah ini contohnya. Bagaimana penggunaan akal budi yang Tuhan berikan? Nah, kita dikasih kemampuan mempertimbangkan kan? Melihat situasi, kondisi. Kenapa STIS bukan STAN? Kenapa misalnya STIS bukan STMKG misalnya ya? Nah ini kan semua pasti punya jawaban ya. Kalian mungkin mempertimbangkan, melihat situasi, melihat kondisi, melihat kapasitas diri. Nah itu semua adalah proses. Tentunya akal budi ini yang sudah diterangi firman Tuhan akan menolong kita juga bisa melihat Tuhan sedang memimpin kita kemana. Mungkin kalian juga minta nasihat, pertimbangan dari orang tua, atau dari sesama orang Kristen, kakak rohani yang lebih dewasa, dan seterusnya. Nah, jadi saya berharap melalui ayat yang tadi, kita tahu bahwa Tuhan tidak sedang menyembunyikan kehendaknya. Tuhan tidak sedang menyembunyikan panggilannya. Dia bahkan ingin memberikan kepada kita. Tetapi sikap kita yang penting adalah berserah kepada Tuhan, belajar menggunakan akal budi yang Tuhan berikan dengan baik, tentu dipimpin oleh firman Tuhan, rajin membaca merenungkan firman, dan juga tentunya belajar taat. Kalau kita sudah meyakini ini jalan yang Tuhan bukakan buat kita. Nah, jadi ini prinsip Alkitabnya. Tidak membuang akal budi ya, tetapi justru menggunakan akal budi yang diberikan Tuhan waktu memahami panggilan Tuhan. Jadi seringkali memang panggilan itu nggak langsung jelas ya, apa yang kamu kerjakan, mana yang jadi bagianmu. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan berikan pemahaman, Tuhan berikan kamu ketemu dengan orang-orang. Nah, melalui itu semua Tuhan makin menajamkan apa yang jadi panggilannya buat hidup kita. Nah, memang kadang-kadang masih bingung ya. Mungkin seperti ini ya, mesti kemana saya. Tapi ya buat teman-teman STIS yang terikat dengan kedinasan, maka sebenarnya kalian tidak sepusing teman-teman di fakultas lain ya. Di universitas lain, kalau lulus sarjana hukum mau kerja di mana tuh pada bingung begitu ya. Mau kerja di kementerian kah? Mau kerja di swasta? Mau di swasta jadi lawyer kah? Atau mau jadi notaris kah? Nah, kalian sudah jauh lebih terarah karena kalian kampus kedinasan. Tetapi ini prinsip-prinsip yang abang harap kalian tetap pahami waktu bicara calling. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan apa yang mungkin kalian pernah dengar. Saya mau memberikan beberapa prinsip penting dalam discerning. Discerning itu adalah mempertimbangkan, menimbang-nimbang panggilan kita. Nah, teman-teman, tentu Tuhan sekali lagi memimpin kita melalui situasi-situasi dan akal budi yang Dia berikan kepada kita. Saya seringkali ketemu anak SMA ya. Kalau ketemu anak SMA terus biasanya begitu ya. Kalau ditanya, jadi kamu mau kuliah apa nanti? Aduh bingung kak, masih bingung. Apalagi kalau baru masuk itu lebih pusing lagi ya. Waktu masuk SMA kan mereka ditanya, mau IPA atau IPS? Mereka mesti milih IPA atau IPS. Kadang-kadang itu pun pusing juga. Nah, cara berpikir kan menolong ya. Misalnya begini, mana yang lebih dulu harusnya kita pikirkan? Pilih jurusan kuliah atau pilih pekerjaan? Kalau untuk anak SMA, mana pilih jurusan studimu, IPA IPS-nya, atau pilih mau kuliah di mana? Sebenarnya cara berpikirnya harus selalu cara berpikir seperti ini ya. Selalu mulai dari akhir. Sebenarnya ini cara berpikir yang baik. Mulai dari akhir. Jadi waktu itu dia bilang misalnya,
Saya tanya, kamu mau masuk IPA atau IPS? Aduh, nggak tahu, Kak. Lah, kamu mau jadi apa? Maunya sih jadi dokter. Ya, kalau jadi dokter, logikanya masuk IPA dong, gitu ya. Kecuali memang jurusan-jurusan yang bisa dua-duanya ya. Kayak STIS juga bisa dari IPA, bisa dari IPS, misalnya gitu kali ya. Tapi, seringkali ini jadi banyak orang tidak berpikir sistematis. Termasuk juga misalnya, kalau kamu mau kerja di kantor pajak, maka tidak tepat misalnya cari kuliah bidang kedokteran. Itu kan nggak klop ya. Jadi seringkali cara berpikir yang baik adalah mulailah dari akhir. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sedang bergumul atau sedang berpikir, walaupun kalian kayaknya tidak banyak opsi ya, karena sudah ditentukan nanti penempatan di mana, bidangnya apa, belum tentu bidang yang kamu sukai ya. Tetapi karena kalian kampus kedinasan, saya pikir kalian harus berpikir lebih utuh ya, lebih luas. Nah, tapi buat teman-teman, kalau kalian misalnya menolong temanmu yang sedang kebingungan, maka sebenarnya kita mesti tolong mereka melihat, kamu maunya apa? Saya beberapa kali menolong orang seperti ini. Terus kemudian saya bilang, jadi kamu mau jadi apa? Sebenarnya sih bang, saya mau jadi pemain musik. Loh, gitu ya. Kenapa kamu ada di kampus MIPA misalnya? Terus dia bilang, iya nih papa yang suruh, mama yang suruh. Jadi kalau seperti itu, saya pun harus membimbingnya, selesaikan MIPAmu dengan baik. Karena paling tidak, kamu juga sudah memilih ada di sini, kamu masuk di sini, selesaikan dengan baik. Tetap kembangkan seni, karena dia suka seni, tapi kembangkan itu sebagai apa? Sebagai hobi. Jadi kalau kita membimbing orang juga, tidak berarti kalau misalnya saya sebenarnya maunya seni, sekarang saya di sini, ini kemauan papa mama, maka kalau saya nggak suka, saya keluar dari sini. Saya pikir tidak demikian juga. Kita belajar berpikir dengan baik. Nah, salah satu pola pikirnya adalah selalu mulai dari akhir. Nah, disitulah kemudian kita berpikir bagaimana. Kalaupun kesannya salah jurusan, apakah harus langsung cabut? Ataukah tahan dulu, selesaikan dengan baik, lalu kemudian bisa melanjutkan dengan bidang yang mungkin lebih pas atau kita sukai. Ya, saya pikir kehidupan itu kan berjalan teman-teman ya. Jadi coba lewati. Ya, jangan apa-apa tidak suka langsung kita cabut. Sehingga bisa jadi ada orang-orang yang tidak pernah selesai studinya. Masuk kedokteran, ternyata nggak suka. Aku lebih suka sebenarnya biologi. Keluar kedokteran, masuk biologi. Begitu masuk biologi, kayaknya aku lebih senang farmasinya deh. Keluar lagi masuk farmasi. Sudah kebuang berapa tahun, nggak ada yang selesai. Bagi saya, kalau mungkin kalian punya adik, punya teman ya yang merasa salah jurusan, selama masih bisa diselesaikan, selesaikan dulu. Itu jadi kesempatan pembentukan karakter. Sebelum pada akhirnya, Tuhan juga bisa pimpin lebih jauh lagi dalam bidang yang kita minati. Ya, nah, itu prinsip pertama kalau kita mau discerning calling. Ya, bagaimana berpikirnya. Yang kedua, nah ini mungkin yang agak stunning buat kita ya, karena begini. Saya harus katakan, calling itu tidak identik dengan job. Karena di Indonesia, di persekutuan seringkali dibilang, kamu panggilannya apa? Oh, saya panggilannya PNS. Seolah-olah calling identik dengan job. No. Bagi saya, cakupan calling itu lebih luas dari job. Job itu satu bagian dalam calling. Jadi kalau membayangkan calling itu himpunan semesta, job itu salah satu bagian di dalamnya, ya. Nah, kira-kira gambarnya kayak begini nih. Pahami dulu lah, ya. Kalau kamu bilang calling equal job, padahal di dalam calling itu ada banyak aspek yang menurut abang begini ya. Ini kalian bisa mendiskusikannya lebih jauh. Tidak semua calling kita itu ditampung dalam satu job. Saya ulangi ya. Tidak semua calling kita itu bisa ditampung dalam satu job. Karena jangan lupa, Tuhan pun memanggil kita untuk berkeluarga. Itu kan calling juga. Apakah ada pekerjaan? Saya pekerjaannya memenuhi panggilan keluarga. Emangnya pekerjaan kamu kawin gitu ya? Itu kan bukan bagian dari job begitu ya. Jadi ada panggilan-panggilan yang Tuhan berikan bahkan lebih luas daripada job. Karena itu, nah ini perhatikan kalimat saya ya. Carilah sedapat mungkin, carilah pekerjaan, job
yang paling maksimal menampung callingmu. Paling maksimal menampung callingmu. Tetapi, ingat bahwa tetap kamu butuh melakukan hal yang lain nampaknya untuk memenuhi callingmu. Karena tidak ada pekerjaan yang sanggup menampung seluruh panggilan. Saya kasih contoh. Seorang teman, dia dulu kuliahnya dokter gigi. Dia kemudian lulus jadi dokter gigi, lalu dia bekerja di sebuah klinik gigi di Jakarta. Tapi teman-teman, sahabat saya ini menyadari bahwa dia juga punya panggilan yang Tuhan berikan. Melalui apa? Dia punya kerinduan mengajar anak-anak. Sehingga dia agak sulit melakukan itu di jobnya. Karena jobnya itu kebetulan dia adalah dokter gigi. Dan dia memang bukan dokter gigi anak-anak ya. Dia kerja di klinik yang banyak menangani orang dewasa. Lalu bagaimana dia memenuhi panggilan yang dia yakin Tuhan panggil saya juga untuk melayani anak-anak. Sehingga dia masuk di gereja jadi guru sekolah minggu. Jadi calling yang dia sadari tidak ditampung di sebuah job. Tapi dia juga melayani di gereja sebagai guru sekolah minggu. Nah, yang tadi abang kasih contoh ya. Sebenarnya ada contoh lain karena saya ketemu seorang anak yang senang sekali main gitar. Dia pengen sekali masuk IKJ. Tetapi orang tua menghendaki waktu itu dia masuk kedokteran. Lalu dia anak yang taat sama orang tua. Dia tetap melihat juga orang tua bisa jadi saluran Tuhan. Sehingga dia tes kedokteran. Dasar pinter ya. Lulus kedokterannya ya teman-teman ya. Jadi dia lulus dokter. Tapi dia kan seneng banget main gitar. Nggak mungkin kan jadi dokter sambil main gitar ya. Kalau jobnya dia dokter, dia memilih profesi dokter. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia senang main gitar. Akhirnya dia bikin les di gereja. Dia ngasih les buat anak-anak yang mau belajar gitar. Sembari itu dia juga masih hobinya. Dia sering main gitar gitu ya. Dia sering upload di Instagram. Jadi dia punya hobi. Panggilannya untuk bermain gitar, dia salurkan melalui hobi. Dan juga misalnya melalui pelayanan di gereja. Teman-teman bisa lihat ya. Sehingga ingat, tidak ada satu job yang bisa menampung seluruh panggilan. Karena itu sebenarnya dalam kehidupan kita mesti duduk diam dulu, kita coba daftarkan apa yang menjadi calling kita, ya. Jadi kalau saya melihat misalnya begini ya, harusnya ini selaras ya. Jurusan kuliah, job, calling. Nah, memang sayangnya tidak banyak orang yang sudah sejak SMA misalnya ditolong mengenali callingnya. Ya bukan mengenali job ya, mengenali callingnya dulu. Nah, kalau kalian baru dapat sesi seperti ini ya, abang harap coba kalian mendaftarkan apa saja sih yang kamu yakini sebagai callingmu. Nah, nanti kalian bisa lihat, ternyata ada orang yang sebagian besar callingnya itu bahkan tidak dipenuhi dalam job. Bisa begitu. Atau justru ada yang merasa sebagian besar calling saya dipenuhi dalam job, tapi juga kemudian saya bisa ambil pelayanan di gereja. Makanya kalau orang cuman hidup matinya satu panggilan, tidak punya pelayanan di gereja, tidak punya hobi, tidak punya kehidupan keluarga, saya pikir Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk job. Because calling is not equal with job. Oke? Nah, lalu bagaimana kalau kamu tanya, jadi bagaimana Bang supaya saya bisa tahu apa saja panggilan saya? Panggilan pribadi, maka sebenarnya ada 3 batu ujian ya. Ada 3 batu ujian yang kamu bisa lihat ini sebagai bagian dari proses Allah membentuk dirimu untuk menemukan panggilan pribadimu. Nah, ini bisa jadi kamu beda, saya berbeda, karena setiap orang kita punya panggilan pribadi. Ya, nah pertama adalah coba lihat providential call. Providential call itu adalah bagaimana pemeliharaan Allah selama ini buat hidupmu. Itu namanya providential call. Jadi kamu lihat mulai dari masa kecil Tuhan membimbingmu seperti apa. Lalu yang kedua talent call. Perhatikan talentamu. Dan yang ketiga adalah lihatlah heart call. Heart call ini tentunya passionmu, bebanmu ya. Nah, ini contohnya.
Providential call, ya. Ini seorang tokoh Kristen, seorang penulis bernama Paul Stevens, dia berkata, "Discerning the providential hand of God in our lives, our birth, our family, our education, our personality, our opportunities is part of discovering our personal vocation." Jadi biasanya ini kalau kita masuk workshop, teman-teman disuruh bikin apa? Timeline hidupmu. Bikin life map. Mulai dari kamu lahir, kamu lihat penyertaan Tuhan. Ketika seorang teman melakukan ini, dia dari lahir, baik begitu ya. Tapi kemudian, nah ini seorang teman yang saya kenal, di usia kuliah tingkat 1, dia perempuan, dia kena lupus, kena sakit lupus. Waktu itu dia pilih jurusan teknik, industri. Nah, dia harus memilih karena lupus itu tidak boleh bekerja di bawah matahari ya. Karena itu akan memberikan reaksi. Sehingga akhirnya teman-teman, itu yang dia lihat. Dia providential call ini adalah kita melihat tangan Tuhan apa yang terjadi dalam hidup. Sehingga kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan memimpin kita kepada panggilan yang dia berikan. Jadi ini mesti kita perhatikan. Lihat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu sejauh ini. Saya ketemu seorang anak yang akhirnya dia bilang, "Bang, saya kayaknya punya panggilan untuk mengajar." Wow, begitu ya? Kenapa? Waktu saya lihat hidup saya, papa guru, mama guru. Terus kita di rumah tuh ya udah terbiasa suasana diajar, mengajar. Oh iya, jadi bisa melihat panggilan Allah ya. Termasuk juga personalitimu. Saya lebih senang kerja sama orang, Bang, gitu ya. Ada yang saya lebih senang kerja sama angka misalnya ya. Ada yang bilang saya lebih senang kerja dengan orang, atau ada yang bilang saya lebih senang kerja dengan barang misalnya. Nah, itu semua adalah cara kita bisa menemukan calling kita. Ya, pertama providential call ya. Nah, yang kedua, talent call. Nah, ini yang susah kalau ditanya ya. Kamu tahu nggak talentamu? Langsung pada bingung. Apa ya talenta saya ya? Makanya jangan baru sekarang. Harusnya sih dari dulu kalian bisa dilatih untuk mengenali. Apa sih talenta kita? Talenta itu dalam arti begini. Bukan berarti orang lain nggak bisa melakukan yang kita lakukan. Tapi bisa jadi kita punya kekhususan melakukannya. Atau kita lebih baik melakukannya. Semua bisa nyanyi gitu ya, kita semua bisa nyanyi. Tapi hari ini ada yang mungkin talentanya nyanyinya lebih bagus dari yang lain misalnya ya. Jadi discerning our giftedness and talents within the divinely ordained circumstances of our life, it's also part of discovering our personal vocation. Jadi coba kalian daftarkan apa saja sih hal yang kamu memiliki kemampuan yang baik. Aduh, tapi nanti saya kegeeran, Bang. Saya tulis saya jago nyanyi, padahal nggak jago. Nah, kita butuh makanya orang-orang lain yang kenal kita, yang dekat dengan kita, yang bisa mengkonfirmasi. Siapa itu ya? Mungkin orang tua kita, mungkin bapak ibu guru, dosen-dosen yang care dan peduli. Dia tahu talentamu, dia tahu kemampuanmu, teman baik. Nah, saya pikir ada yang akhirnya Tuhan pakai mengkonfirmasi bahwa memang itu talentamu. Ya, jadi teman-teman sebenarnya ada sesi lain ya untuk mengenali talenta. Tapi untuk menemukan panggilan, ya bukan menemukan lah ya, karena kan nggak hilang panggilannya. Untuk memahami, mengetahui panggilan Allah, salah satunya adalah lihat talentamu. Ya, nah yang terakhir adalah heart call. Nah, heart call ini adalah masalah kesukaan, minat kita. Roh Kudus tidak hanya memberikan kemampuan, tapi juga keinginan. This is about the heart. Bahkan kesukaan untuk bidang kerja tertentu. Saya punya teman yang senang sekali bekerja di LSM ya. Kenapa? Dia merasa bisa dekat sama masyarakat. Itu panggilan saya. Maksudnya dia merasa hatinya digerakkan Tuhan begitu ya. Sehingga dia rela pergi ke Papua, dia rela pergi ke daerah-daerah terpencil ya. It is entirely ordinary for God to create a desire in our hearts to do the very things needed, whether in the church or in the world. Jadi coba teman-teman perhatikan, lihat apa hal yang menjadi minatmu. Minat apa yang kamu suka,
apa bebanmu, apa kepedulianmu. Jadi jangan berpikir hal-hal seperti itu tidak peduli, Tuhan nggak berkarya. Saya pikir itu bisa jadi cara Tuhan ya untuk menolong kamu. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau sudah selaraskan providential call, selaraskan talent call, selaraskan heart call, kalian bisa menemukan, wow, Tuhan memberikan beberapa panggilan unik buat kamu. Nah, nanti kamu lihat tuh, yang mana yang bisa saya berikan melalui pekerjaan. Tapi kalau tidak bisa diberikan melalui pekerjaan, maka mungkin Tuhan mau memanggil kamu dalam pelayanan spesifik di gereja misalnya, atau pelayanan spesifik di lembaga tertentu, atau mungkin pelayanan pribadimu, atau mungkin kamu senang menulis, ya, kalian bisa bikin blog pribadi, kamu senang desain, ya. Padahal nanti kalau kamu jadi orang-orang yang bekerja di BPS mungkin nggak selamanya mendesain ya. Nah ini hal-hal yang harus kalian kembangkan. Dan kalian banyak platform sekarang ya. Mau online, mau apa. Yang bisa akhirnya menjadi berkat buat orang lain. Nah jadi sebenarnya di satu sisi kita harus kenal apa panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan bagaimana panggilan itu. Nah ini menarik ya. Ketika panggilanmu bersinggungan dengan kebutuhan dunia, wow, disitulah sebenarnya kita melihat Allah sedang memberikan rencananya yang indah. Tuhan panggil orang-orang tertentu setiap zaman. Nehemia dipanggil di zamannya, Daud dipanggil di zamannya. Tuhan siapkan. Daud itu jangan pikir langsung jadi panglima. Dia melalui jadi gembala domba dulu segala macam ya, sampai akhirnya melawan Goliat. Jadi kita lihat ada step di dalamnya. Dia makin tahu panggilannya, dan kemudian menjadi kebutuhan Israel butuh pemimpin, dia jadi pemimpin. Nah teman-teman, kamu juga mesti melihat ya, Tuhan didik kamu di STIS, Tuhan berikan mungkin beberapa beban, lalu Tuhan berikan kamu kebutuhan. Lihat kebutuhan dunia, mungkin lebih kecil lagi, lihat kebutuhan Indonesia. Jadi sebenarnya akhirnya kita menemukan begini. Kenal Allahmu, kenal dirimu, dan buka mata lihat kondisi situasi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Nah, kalian bisa daftarkan tuh ya. Apa aja sih yang saya lihat sebagai panggilan saya? Nah, sesudah itu barulah kita lihat ya, mana yang dipenuhi dalam job, mana yang dipenuhi. Saya tetap mesti ngembangin hobi misalnya ya. Jadi jangan berpikir hobi bukan bagian dari panggilan Tuhan. Nggak apa-apa, kembangkan lewat hobi misalnya ya. Nah, kadang-kadang ada hobi yang bisa jadi job ya, atau ada hobi yang bisa ngasilin duit. Sehingga ada orang yang kerja tapi pulangnya misalnya dia lakukan apa begitu ya. Saya ketemu beberapa alumni, termasuk alumni STIS misalnya, yang tetap bekerja di BPS Senin sampai Jumat, tapi Sabtunya dia senang mengajar ya, dia ngajar masyarakat miskin, ikut sebuah lembaga yang bisa mengajar. Jadi teman-teman jangan pernah melihat bahwa Tuhan hanya panggil kamu kerja. Itu rasanya sedih banget kalau cuma hidupmu seperti itu. Tidak ada satupun job yang bisa menampung seluruh calling kita. Ini abang ulangi lagi ya. Karena itu sebenarnya kalau bicara job, carilah job yang paling maksimal menolongmu, memaksimalkan callingmu. Tapi pada saat yang sama terbukalah juga untuk terlibat dalam pelayanan, terlibat mengembangkan hobi, dan lain-lain untuk memaksimalkan callingmu. Nah, sembari menjalani itu jangan lupa ya, peran firman dan doa. Betul Tuhan panggil kita. Maka kita harus tahu siapa Tuhan kita. Terus kita murnikan motivasi supaya nggak jadi orang yang mata duitan. Terus kita berdoa menguatkan motivasi kita, menajamkan visi dari Allah. Saya berharap kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena Dia yang panggil kita. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita tahu apa yang Dia mau. Kadang-kadang abang melayani anak SMA ya. Kalau anak SMA itu selalu ngomongnya begini. Kalau udah kelas 3 ya, abang, saya nggak tahu Tuhan mau apa buat hidup saya. Saya nggak tahu Tuhan mau pimpin saya kemana ke depan. Udah ngomongnya begitu ya. Ngomongnya rohani, Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya. Terus saya bilang sama dia, kamu rajin baca Alkitab nggak? Wah itulah bang, lagi kelas 3 ini, kelas 12, sibuk banget, nggak ada waktu. Kamu mau tahu kehendak Tuhan, kamu mau tahu
panggilan Tuhan, tapi nggak punya relasi dengan Tuhan, gimana? Jangan jadi orang yang mau melakukan, saya hidupi panggilan Tuhan, tapi kamu nggak kenal Tuhannya. Maka kalimat berikut menarik ya. Don't say God is silent with your Bible closed. Tuhan mau apa? Kenapa Tuhan diam? Tuhan bilang, lu kagak buka tuh firman gitu ya. Don't say God is silent with your Bible closed. Maka waktu kamu jalani panggilan Tuhan, teruslah punya waktu membaca, merenungkan firman-Nya. Penting ada komunitas ya. Teman-teman, ini bagian penting dalam kehidupan kita juga. Tetap cari komunitas. Orang-orang yang cinta Tuhan juga. Komunitas itu memberikan kepada kita masukan. Jangan biarkan mereka ambil keputusan. Keputusan tetap harus kamu yang ambil. Komunitas itu menolong kita juga bisa lebih objektif dan realistis. Kadang-kadang kan kita ambisinya besar, terus nanti teman kita bilang, tunggulah, sabarlah. Tuhan mungkin mau kamu lebih sabar, tidak secepat yang kamu harapkan. Nah, kadang-kadang bagi saya, itu komunitas berperan. Komunitas juga bisa menolong kita melihat hal-hal yang kita belum sadari. Ya, bisa juga untuk meneguhkan apa yang sudah kita sadari. Kayak tadi ya, kamu bisa nyanyi deh, bagus deh suaramu. Teman kita yang bilang begitu, dan bukan cuma satu, ada 10 yang bilang begitu. Oh ya, itu kita makin diteguhkan kan. Atau mereka bilang, aduh kayaknya kamu jangan nyanyi deh. Kalau kamu nyanyi jemaat pulang begitu ya. Nah, itu juga meneguhkan untuk tidak mengikuti apa yang sebenarnya mungkin bukan talenta kita. Nah, makanya masukan dari orang tua, guru, atau dosen yang kenal kita tadi abang bilang ya. Teman untuk minat bakat ya. Nah, jadi saya berharap kita serius melihat bahwa Tuhan hadir. Tuhan mau memimpin kamu. Dan Tuhan yang memimpin itu terus menghendaki kamu dan saya berelasi dengan Dia. Ada bagian firman Tuhan yang saya rindu di akhir ini menolong kita juga untuk tetap menyadari siapa Allah yang memanggil kita. Saya memberi judul ini adalah jaminan bimbingan Allah. Allah berjanji akan membimbing kita. Mari kita lihat ayatnya, dan saya akan menutup khotbah ini dengan ayat yang penting ini. Jaminan bimbingan Allah ada di dalam kitab Amsal, ayat pasal 3, ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah yang harusnya menjadi sikap kita, keyakinan kita, bahwa kita sedang mengalami hidup yang dibimbing Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, terus memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Buat teman-teman yang sudah semakin yakin akan apa yang jadi panggilan Tuhan, kiranya kamu juga bisa memaksimalkan pekerjaanmu nanti. Tapi buka mata juga ya. Lihat, jangan-jangan ada bagian-bagian lain dalam hidup. Kamu terlibat pelayanan di gereja, kamu terlibat pelayanan dalam komunitas. Itu menjadi cara Tuhan juga memaksimalkan semua calling yang Dia titipkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan tolong kami yang boleh menyadari panggilan Allah, memberi diri, terus dipimpin oleh Tuhan, mengerjakan panggilan-Mu, baik melalui profesi kami nantinya, maupun juga melalui seluruh bagian hidup kami. Hobi kami, keluarga kami, pelayanan kami, keterlibatan kami dalam masyarakat, itu menjadi cara Tuhan juga mengasah setiap panggilan yang Kau titipkan di dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih buat hari ini. Kami berdoa Tuhan menolong kami, bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.